Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang adanya lautan dan manfaat lautan seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini kita akan membahas tentang adanya lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan tertera di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 12 dan juga tertera di dalam Quran surat An-Nahl ayat 14. Di dalam Al-Quran bahwa dalam arti kata laut itu ada 32 ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Tapi kata darat ada di dalam 13 ayat. Berarti kalau kita hitung, lautan itu 32, darat 12, berarti 45. Di dalam 45 itu jumlah syain bahwa ternyata lautan itu lebih luas daripada daratan. Perbandingannya antara 71% dan 29%. Yang 71% itu adalah laut, yang 29% itu adalah daratan. Lautan Allah ciptakan untuk membuat manusia bersyukur atas yang ada di dalam lautan tersebut. Di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 12 bahwa di dalam lautan itu banyak sekali binatang-binatang laut yang bisa digunakan untuk menjadi makanan manusia-manusia. Dan di dalam lautan pun juga terdapat banyak perhiasan, yaitu mutiara laut yang bisa dijadikan perhiasan dan nilainya cukup fantastis ya. Lautan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia itu bersyukur dengan atas nikmat dan karunia-Nya. Nah, seperti yang ada di sini, saya sekarang sedang berada di Karangnini. Karangnini yang berada di daerah Ciamis, Pangandaran. Pada saat itu, nama Pangandaran itu dalam arti kata pangan itu adalah makanan ya, dan daran itu adalah pendatang, jadi makanan bagi para pendatang. Dan terkenal Pantai Pangandaran ini dengan daerah Pananjung. Pananjung itu apa? Karena pada saat itu, pada abad ke-14 ada kerajaan Pananjung yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Anggalarang. Dan Raja Anggalarang itu memimpin kerajaan Pananjung ini sampai ke abad 16, tetapi kerajaan Pananjung tidak sampai mencapai ke puncak kejayaannya karena banyak sekali halangan dan rintangan kerajaan Pananjung sampai akhirnya lengser atau bisa dikatakan berhenti ya. Pada saat itu kerajaan Pananjung dikuasai oleh para bajak laut, karena pada saat itu bajak laut datang di saat keadaan saat pancaklik. Akhirnya Raja Anggalarang menyerahkan dirinya dan juga menyerahkan segala harta kekayaannya kepada bajak laut. Jadi Pangandaran ini bisa dikatakan karena banyak makanan yang disajikan untuk para pendatang. Karena yang waktu itu asli yang tinggal di Pananjung itu tidak bisa menikmati hasil atau kekayaan dari puncaknya kerajaan Pananjung, karena kerajaan Pananjung itu akhirnya harus menyerahkan dirinya kepada para bajak laut. Dan pada saat itu pun juga di daerah Pangandaran terkenal dengan yang disebut dengan Karangnini ya. Kenapa ada Karangnini? Siapapun yang datang ke pantai wisata Karangnini, di sini kita harus bisa melihat betapa kesetiaannya Aki dan Nini yang ada di tempat ini. Ada legenda yang disebut dengan Karangnini. Karangnini ini berhadapan dengan Karang Aki. Nah, kenapa Karangnini dan Karang Aki ini berhadapan? Karena pada saat itu, di abad ke-15-an, ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang tinggal di pinggir pantai. Yang sekarang saya sedang duduk di tempatnya. Pada saat itu, Nini dan Aki itu tidak mempunyai makanan. Akhirnya, Aki itu pergi nelayan
untuk mencari ikan untuk disantap ya oleh Aki dan Nini tersebut. Tetapi dengan berat hati Nini pun juga merelakan dan mengikhlaskan Aki untuk pergi berlayar. Kenapa Nini meridokan? Karena memang si Nini itu pada saat itu sangat membutuhkan makanan yang akan dicari oleh Aki. Tetapi setelah larut malam sampai berjam-jam Aki itu tidak tiba. Dan Nini pun juga menangis. Sampai beberapa hari Nini itu mencari si Aki kemana. Akhirnya tepat di hari ketiga, Nini itu di tengah malam berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta dipertemukan dengan Aki. Dengan izin Tuhan, akhirnya di pantai itu tiba-tiba ada karang yang menyerupai wajah si Aki tersebut. Nah, akhirnya si Nini itu melihat berarti Aki itu sudah tiada dan sekarang menjelma menjadi tanda, yaitu karang tersebut. Nini pun juga dengan kesetiaan cintanya kepada Aki, Nini itu akhirnya memohon kepada Tuhan untuk bisa menjelma menjadi karang yang sekarang itu disebut dengan Karang Nini. Akhirnya mereka berhadapan dan disitulah kita harus bisa menghayati arti kesetiaan dari si Nini tersebut. Nah, sebenarnya banyak sekali ya legenda-legenda yang ada di daerah Pangandaran ini, tetapi di sini saya hanya membahas sedikit tentang legenda Pangandaran dan juga Karang Nini. Legenda yang ada di Pangandaran ini sebenarnya banyak ya, tetapi yang memang menjadi perhatian saya itu hanyalah Karang Nini dan Karang Aki. Dan ternyata selain adanya Karang Nini dan Karang Aki, di sini itu ada Karang Masigit. Karang Masigit itu dulunya sering dipakai oleh Aki dan Nini bersembahyang. Pada saat itu Aki dan Nini bersembahyang di tempat itu ingin mendapatkan keturunan. Dari mulai Aki dan Nini itu usia 40 tahun sampai akhirnya mereka menjelma menjadi karang, tidak diberikan keturunan satupun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu Nini mengabdikan dirinya hanya kepada Aki sebagai imam keluarga, sebagai pemimpin. Nah, di situ pun juga Aki ikhlas dengan tidak mempunyai keturunan. Tetapi di saat Aki dan Nini sudah menjelma menjadi karang, di situ Aki dan Nini sering menampakkan dirinya masing-masing kepada pengunjung yang ada atau yang bisa dikatakan yang datang mengunjungi wisata ini. Aki dan Nini akan bisa menampakkan dirinya kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan hati. Aki dan Nini itu bisa dikatakan sekarang beliau itu menjadi leluhur ya, leluhur yang menjaga keindahan, kebersihan pantai ini. Dan di sini pun juga banyak sekali yang bertanya ya, sebenarnya siapa nama Aki dan Nini itu? Dan asalnya dari mana? Nini pada saat itu asalnya dari Cirebon yang datang merantau ke daerah sini. Pada saat itu Nini itu janda yang tidak mempunyai anak. Nini itu bernama Saidah. Dan pada saat itu bertemu dengan seorang nelayan yang disebut Aki itu. Aki itu namanya adalah Surahman. Akhirnya Aki Surahman menanyakan status kepada Nini tersebut. Kenapa Nini bisa merantau ke daerah sini? Ternyata Nini itu seorang, bisa dikatakan seorang bangsawan. Orang tuanya itu orang berada di Cirebon, tetapi Nini itu diusir karena dipitnah oleh adik sepupunya. Makanya daripada harus berlarut-larut adanya pertengkaran, akhirnya Nini itu tinggal di daerah sini. Bertemu dengan Aki Surahman, dan Aki Surahman itu ternyata bujang tua. Pada saat itu usianya 35 tahun ya, menikahi Nini Saidah. Setelah menikah, mereka tidak dikaruniai anak, tetapi di dalam bahtera rumah tangganya beliau selalu berbahagia. Walaupun dengan keadaan yang sangat minim ekonomi dan hanya mengandalkan dari hasil Aki berlayar, tetapi di situ Nini sangat bangga karena Aki orang yang sangat baik, orang yang sangat bijaksana dan bisa memimpin rumah tangga dengan baik. Dan mereka berdua di saat di Karang Masigit selalu berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk disatukan cintanya abadi sampai akhir hayat.
Maka dari itu kita bisa melihat arti kesetiaan dari Aki dan Nini ya, yang sampai akhirnya mereka itu menjelma menjadi karang semua atas izin Tuhan. Dan itu karang tersebut membuktikan bahwa pada saat itu legenda tersebut bisa dijadikan contoh untuk orang-orang sekarang ya, yang pada masa berumah tangga harus bisa kuat dalam segala ujian, harus bisa saling percaya satu sama lain, dan juga harus bisa saling mengerti pasangan kita masing-masing. Nomor satu di dalam rumah tangga adalah kesetiaan, karena kesetiaan itu adalah lambang suci, ibadah yang paling besar di dalam pernikahan. Jadi di sini Nini dan Aki itu bisa dikatakan sebenarnya ngahiang. Pada saat itu Aki kenapa nggak bisa pulang lagi? Karena pada saat berlayar itu ada petir yang sangat besar menggelegar. Kalau Nini mengira Aki itu meninggal, padahal Aki itu tidak meninggal, tetapi terbawa ke alam lain. Jadi bisa disebut ngahiang. Dan Nini pun juga yang pada saat itu masih hidup ingin mengikuti jejaknya Aki, karena tidak mau berpisah dengan Aki. Dengan kesetiaannya, Nini pun juga memohon kepada Tuhan untuk bisa dipertemukan dengan Aki. Akhirnya menjelmalah sebagai karang, dan karang itu berhadapan antara karang Aki dan karang Nini. Dan di sini pun juga di wisata Karang Nini ini, selain adanya situs batu karang Nini dan Aki, di sini pun juga ada air kahuripan ya. Air kahuripan itu yang memang bisa berkhasiat untuk bisa menyembuhkan macam penyakit, bisa membuat awet muda, dan air itu pun juga kalau misalkan dipergunakan oleh kita langsung diminum itu bagus untuk kesehatan. Nah, jadi sekilas ya saya mengungkap tentang situs Karang Nini dan Karang Aki, dan di sini pun juga kita akan kembali ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu air laut. Air laut Allah ciptakan selain untuk membuat manusia bersyukur atas karunia-Nya, tetapi air laut pun juga Allah ciptakan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang-orang dan juga memberikan balasan kepada orang-orang. Kenapa Allah ciptakan laut lebih luas daripada daratan? Karena laut yang akan bisa memusnahkan segalanya di saat kemungkaran terjadi di muka bumi ini. Mungkin kalau untuk sekarang-sekarang ini tidak terlalu ya adanya kemungkaran, tapi di kemudian hari akan terjadi kemungkaran yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala meluluh lantakkan harta, benda, tahta, pangkat, jabatan, dan juga orang-orang yang memang mengingkari ke dalam ajaran Al-Quran. Makanya di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14, bahwa air laut itu sangatlah luas. Banyak sekali karunia-Nya, seperti ikan-ikan yang bisa dimakan oleh manusia, mutiara sebagai perhiasan manusia, tetapi di situ kita jangan sampai terlena dengan adanya kekayaan-kekayaan yang Allah berikan. Di situ kita harus tetap kontrol diri. Kita harus imbang antara ibadah batiniah dan ibadah lahiriah. Maka dari itu kita harus selalu melibatkan Allah dalam segala permasalahan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan kita pun juga harus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia yang masih hidup di alam muka bumi ini. Kita harus banyak bersyukur. Kita pun juga harus banyak mengucapkan alhamdulillah dengan apa yang ada di alam semesta ini. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya hanya sedikit ya untuk kali ini. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lebih menarik lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.